Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang cerita romantis, cerita yang menyedihkan. Cerita ini adalah cerita tentang rumah tangga antara Rani dan suaminya Dimas yang awalnya mereka bahagia, tapi setelah kehadiran adik iparnya yang bernama Intan, pernikahan mereka menjadi berantakan. Pertanyaannya, apakah rumah tangga Rani dan Dimas akan bertahan atau sebaliknya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Namaku Rani. Aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Namanya Dimas. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Pernikahan kami memang tidak mewah, tapi penuh cinta. Kami memulai semuanya dari nol. Menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras Dimas sebagai teknisi bengkel dan aku sebagai kasir minimarket. Meski sederhana, kami bahagia. Setiap malam sebelum tidur, Dimas selalu mengusap kepalaku dan bilang, "Terima kasih ya Ran, udah jadi istri yang hebat." Itu selalu cukup untuk membuatku kuat. Meski hari-hari kadang terasa berat, Dimas memang bukan pria yang romantis, tapi sikapnya penuh tanggung jawab. Dia nggak pernah main tangan, nggak pernah marah berlebihan. Dia lebih sering diam saat kesal, tapi selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Aku selalu merasa beruntung memilikinya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal sejak Dimas dan adik perempuannya masih kecil. Dimas merasa bertanggung jawab atas Intan, adiknya. Intan lebih muda 7 tahun dari kami. Saat kami menikah, dia masih SMA kelas 2. Karena nggak ada lagi tempat tinggal, dan agar lebih mudah mengurusnya, Dimas mengajaknya tinggal bersama kami. Awalnya aku sempat ragu, karena rumah kami kecil, hanya 2 kamar, tapi Dimas meyakinkanku, dan aku juga merasa kasihan. Intan memang manis, anak itu sopan, rajin bantu di rumah, dan selalu menyapa dengan senyum. Seiring waktu, aku juga menyayanginya seperti adikku sendiri. Dia sering curhat soal sekolah, soal temannya, bahkan soal cowok yang dia suka diam-diam. Aku mendengarkannya sambil tersenyum, seolah aku ini kakaknya. Setiap pagi, aku yang biasanya masak sarapan, tapi Intan selalu datang lebih dulu ke dapur. "Kak Rani, biar aku aja ya hari ini, kakak kan capek kerja terus," katanya sambil mengambil pisau dan mulai motong-motong bawang. Kadang, dia juga bantu nyetrika baju, bahkan nyapu sebelum aku bangun. Anak itu terlihat seperti adik idaman. Aku sering memeluknya, berterima kasih atas bantuannya. Hubungan kami bertiga terasa hangat. Kadang kami nonton TV bareng, makan bareng, atau sekadar ngobrol di teras rumah saat malam minggu. Intan jarang keluar rumah. Katanya dia lebih nyaman di rumah karena merasa aman. Aku senang dengar itu. Kupikir rumah kami bisa jadi tempat ternyaman untuknya, apalagi tanpa kehadiran orang tua. Suatu hari, saat aku ulang tahun, Dimas dan Intan menyiapkan kejutan kecil. Mereka membuatkan kue coklat dan menghias ruang tamu dengan balon warna-warni. Aku kaget dan terharu saat pulang kerja. Intan melompat dan memelukku. "Selamat ulang tahun Kak Rani, semoga selalu bahagia sama Kak Dimas," katanya sambil tersenyum lebar. Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai. Hidupku lengkap, suami yang baik, adik ipar yang pengertian. Tapi yang tidak aku sadari, terkadang kebaikan yang terlihat di permukaan bisa menyimpan luka yang dalam di belakangnya. Waktu itu, aku belum tahu. Aku terlalu percaya, terlalu buta karena cinta dan rasa sayangku pada mereka. Aku masih ingat saat pertama kali Intan mulai berubah. Tapi mungkin itu baru terasa nanti. Di awal, semuanya tampak sempurna. Bahkan saking sempurnanya, aku sering berdoa agar hidup kami tetap seperti ini selamanya. Dimas yang pulang kerja selalu membawa makanan kesukaanku. Intan yang selalu menyambut dengan senyum, dan aku yang menyuguhkan teh hangat sambil bercerita soal hari-hariku di tempat kerja. Kami tidak kaya, tapi kami saling memiliki. Dimas bilang, kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi dari orang yang pulang padamu setiap hari. Aku mengangguk dan percaya. Setiap malam, Intan juga sering ikut ngobrol di ruang tamu sebelum tidur.
Kadang dia bercerita soal cita-citanya ingin jadi guru. Aku mendukungnya. Aku bilang, kamu pasti bisa, kamu pinter, sabar, dan lembut. Anak-anak pasti suka sama kamu nanti. Dia tersenyum manis, lalu menyandarkan kepala di pundakku. Aku banget bisa tinggal sama Kak Rani. Kak Rani tuh kayak mama buat aku, katanya pelan. Malam itu aku menangis diam-diam. Aku peluk dia erat. Aku benar-benar tulus menyayanginya. Tak ada satupun rasa curiga di hatiku. Bahkan ketika aku melihat Dimas dan Intan sering bercanda di dapur, aku hanya tertawa. Kalian kayak cakakodik beneran ya, kataku sambil tersenyum. Intan menjulurkan lidah sambil tertawa, lalu menyodorkan telur dadar buatku. Hubungan kami begitu harmonis. Setidaknya itu yang aku rasakan, itu yang aku percayai. Karena cinta yang terlalu dalam kadang membuat kita menutup mata. Bahkan ketika tanda-tanda kecil mulai muncul, dan hari-hari awal yang penuh kebahagiaan itu ternyata hanya awal dari ujian panjang yang akan menghancurkan segalanya. Awalnya semua biasa saja. Intan sopan, selalu membantu. Tapi lama-kelamaan, aku merasa ada yang berubah. Dimas jadi sering pulang lebih malam. Kalau aku ajak bicara, dia terlihat seperti menahan sesuatu. Intan juga mulai bersolek, lebih dari biasanya. Tapi aku berpikir positif. Mungkin dia lagi suka dandan karena mulai dewasa. Sampai suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat aku turun ke dapur, aku lihat Dimas dan Intan sedang berbicara pelan-pelan, terlalu dekat. Jantungku berdetak kencang. Tapi aku memilih pura-pura tidak lihat. Mungkin hanya kakak adik biasa, kan? Tapi malam itu seperti membuka mataku. Sejak saat itu, aku jadi lebih memperhatikan gerak-gerik mereka. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi tak bisa kujelaskan dengan pasti. Rasanya seperti ada kabut tipis yang mengaburkan pandanganku, membuatku ragu, apakah aku hanya terlalu curiga, atau memang sedang dibohongi. Pagi-pagi sekali, aku biasanya bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan, tapi mulai seminggu terakhir, Intan sudah lebih dulu berada di dapur. Awalnya aku senang. Kupikir dia sedang bersemangat membantu. Tapi ketika aku masuk, dia terlihat kaget. Seolah tak menyangka, aku akan datang sepagi itu. Kak, aku kira kakak masih tidur, katanya gugup sambil menunduk. Aku tersenyum canggung. Iya, aku cuma kebangun lebih awal. Dia buru-buru membalikkan badan, dan pura-pura sibuk dengan wajan. Tapi aku melihat bayangan samar senyuman di kaca dapur. Senyum, tapi seperti senyum yang menyimpan sesuatu. Dan Dimas, suamiku yang dulu selalu cerewet bertanya kabar, sekarang lebih sering diam. Pulang kerja langsung mandi, makan, lalu tidur. Kalau aku ajak bicara, dia hanya menjawab sepatah dua patah. Bahkan saat aku mencoba memijat pundaknya, yang katanya pegel, dia langsung menolak. Nggak usah, aku udah biasa, nanti malah kamu capek, katanya datar. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami, dingin, membeku. Suatu sore, aku memutuskan untuk membersihkan kamar Intan. Biasanya dia sangat menjaga kamarnya sendiri, tapi hari itu dia sedang keluar membeli keperluan kampus. Saat aku membuka lemari pakaiannya untuk melipat baju, aku menemukan sebuah kantong kecil berwarna merah. Awalnya aku tak berniat membuka, tapi entah kenapa tanganku seperti digerakkan oleh rasa penasaran yang tak bisa kutahan. Di dalamnya ada lipstik merah menyala, parfum mahal, dan sebuah surat kecil. Surat itu tanpa amplop, hanya secari kertas putih yang dilipat dua. Aku membacanya dengan gemetar. Makasih ya mas, udah percaya sama aku. Aku senang tiap malam bisa ngobrol kayak gini. Aku janji, aku gak akan ganggu hubungan mas sama kakak. Tapi kalau kakak suatu hari nyerah, aku selalu ada. Tanganku gemetar. Napasku tercekat, rasanya seperti perutku ditusuk dari dalam. Surat itu jelas bukan dari seseorang yang tak dikenal. Itu ditujukan pada Dimas, dan ditulis oleh Intan. Aku terduduk di lantai, lututku lemas, Salarud, seperti berhenti. Tidak, aku pasti salah. Mungkin itu surat lama. Mungkin itu hanya surat fiksi. Mungkin saja. Tapi siapa yang bisa menulis dengan begitu nyata, dengan nada yang begitu personal? Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu menusuk. Aku cepat-cepat mengembalikan semuanya ke tempat semula.
Jantungku masih berdetak tak karuan. Saat aku keluar dari kamar, tiba-tiba Intan muncul di ambang pintu. "Kak, ngapain di kamar aku?" tanyanya. Suaranya datar. Aku terdiam sejenak. "Aku cuma mau bantu beresin." "Gak apa kan?" Dia tersenyum. Cepet sekali, tapi bukan senyum manis seperti dulu. Lebih seperti ejekan halus. "Oh, iya, gak apa. Tapi lain kali, bilang dulu aja ya kak. Aku kan suka naruh barang pribadi." Aku mengangguk pelan. "Maaf." Dia masih berdiri di situ, menatapku lama. Aku berusaha tersenyum, tapi entah kenapa aku justru ingin menangis. Sejak hari itu, aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Intan lebih sering duduk dekat Dimas saat nonton TV. Kadang tangannya tanpa sadar menyentuh lengan Dimas. Dan suamiku tidak menjauh, bahkan seperti menikmati. Aku mencoba mengajak Dimas bicara, tapi seperti biasa, dia selalu menghindar. "Kamu capek kerja ya?" tanyaku suatu malam. "Iya, banyak urusan kantor," jawabnya tanpa menatapku. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin." Dia hanya mengangguk. "Nanti aja ya." Tapi nanti itu tak pernah datang. Malam-malamku jadi penuh kecemasan. Aku terbangun lebih sering, bukan karena haus, tapi karena mimpi buruk. Mimpi di mana aku melihat suamiku menggenggam tangan adik tiriku, menatapnya dengan mata yang dulu hanya tertuju padaku. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa kalah. Aku mulai melihat perbandingan yang menyakitkan. Intan lebih muda, lebih segar, lebih ceria. Aku yang sibuk mengurus rumah dan kerjaan serabutan dari rumah mulai terlihat kusam, lelah. Aku mulai merasa tak pantas berdiri di samping Dimas. Tapi aku mencoba bertahan. Aku mencoba mempercantik diri. Aku membeli lipstik baru. Aku potong rambut. Aku masak makanan favorit Dimas. Tapi semuanya terasa sia-sia. Senyum Dimas padaku tak pernah sampai ke matanya. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahunku. Aku menyiapkan makan malam spesial. Aku masak ayam panggang kesukaan Dimas, menghias meja makan dengan lilin, bahkan mengenakan gaun yang dulu kubeli di awal pernikahan kami. Aku ingin membuat malam itu berbeda. Aku ingin Dimas mengingat bahwa aku masih ada, bahwa aku masih mencintainya. Tapi dia pulang jam 11 malam. Wajahnya lelah, tapi bukan karena kerja. Aku tahu, aku bisa mencium parfum di bajunya. Parfum wanita, dan bukan parfumnya aku. Aku menunggunya di ruang tamu. "Selamat ulang tahun," katanya singkat sambil meletakkan tas. Aku memaksakan senyum. "Kamu lupa?" "Ya." Dia menghela napas. "Maaf, tadi ada kerjaan tambahan." Aku bangkit berdiri. "Dimas, aku mohon, jujur sama aku, kamu ada hubungan sama Intan?" Dia menatapku, kaget, tapi hanya sesaat. Lalu wajahnya berubah dingin. "Kamu ngomong apa sih?" Jawab aku. Suaraku bergetar. Dia menggeleng. "Kamu terlalu banyak mikir. Intan itu adik kamu." "Mana mungkin. Tapi kamu juga bukan kakaknya." Dan aku lihat cara kalian saling menatap. Aku tahu, aku bodoh. "Mas." Dimas terdiam, hening. Lalu dia berjalan menuju kamar. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan aku menangis semalaman di meja makan. Lilin-lilin itu habis membakar dirinya sendiri, sama seperti aku. Keesokan harinya, Intan bersikap seperti biasa. Tapi senyumnya terlalu lebar, saat aku menatapnya, dia membalas dengan tatapan kosong, dingin, tak lagi menghormatiku seperti dulu, seperti dia tak lagi menganggapku kakak. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari bukti. Aku mulai memperhatikan jam Dimas pulang. Aku mulai mencatat kapan Intan pergi dan kapan dia pulang. Aku bahkan pernah mencoba membuka ponsel Dimas saat dia tidur, tapi dikunci dengan sidik jari. Aku benar-benar merasa seperti detektif dalam rumah sendiri. Hingga suatu malam, aku memutuskan untuk tidak tidur. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat aku mendengar pintu depan terbuka. Pelan, sangat pelan, aku bergegas turun dengan langkah ringan, dan dari celah tangga, aku melihat mereka. Dimas memegang tangan Intan. Mereka berjalan masuk ke dapur, tertawa pelan. Intan menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Lalu, mereka berpelukan.
Aku tak bisa menahan diriku lagi. Aku menyalakan lampu. Mereka kaget. Dimas melepaskan pelukannya secepat kilat. Intan mundur 2 langkah. Apa ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, teriak Dimas. Aku menatapnya tajam. Lalu seperti apa? Kalian pikir aku buta? Aku gila? Intan mencoba mendekatiku. Kakak, bisa jelasin? Aku menepis tangannya. Kamu tinggal di rumah ini karena aku. Karena aku percaya kamu butuh tempat. Tapi, ternyata, kamu mengkhianati aku. Dimas mencoba mendekat. Dengar dulu. Ini semua salah paham. Aku menggeleng. Tidak. Aku lihat. Dengan mata kepalaku sendiri. Kalian. Aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku, napasku sesak. Dunia terasa runtuh. Hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, aku tidur di sofa. Sendirian. Tubuhku gemetar. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang dulu kuanggap tempat perlindungan. Pagi, harinya, Dimas mencoba bersikap biasa. Tapi aku sudah berubah, hatiku sudah luka. Aku ingin pergi. Tapi kemana? Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kupunya. Aku tak punya orang tua. Tak punya saudara lain. Hanya ada mereka. Dan ternyata mereka berdua yang paling melukaiku. Hari-hari berjalan seperti mimpi buruk. Aku tak bicara lagi dengan mereka. Intan pura-pura sibuk dengan tugas kuliah. Dimas masih tetap bekerja. Tapi sekarang tak pernah lagi menyentuhku. Bahkan matanya tak berani menatapku lama-lama. Aku tahu, cinta itu bisa berubah. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa cinta bisa dikhianati oleh 2 orang terdekatku sekaligus. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu, aku tak bisa tinggal di rumah ini selamanya. Aku harus pergi. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka tahu bahwa aku tak selemah yang mereka kira. Aku bukan wanita yang mudah dijatuhkan. Dan mereka akan tahu bahwa setiap pengkhianatan ada harga yang harus dibayar. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Dimas jadi sering membela Intan. Bahkan saat Intan jelas-jelas salah. Contohnya waktu itu, aku baru saja selesai membersihkan dapur. Hari Minggu siang, matahari begitu terik, dan aku sudah dari pagi berkutat dengan cucian, lantai, dan dapur yang penuh panci kotor. Saat aku naik ke lantai atas, kulihat Intan sedang tidur nyenyak di kamarku. Bukan di kamarnya sendiri. Dia memeluk bantal guling yang biasa kugunakan. Dan jendelanya terbuka lebar, membuat debu-debu beterbangan masuk ke kamar yang baru saja kubersihkan semalam. Aku membangunkannya pelan. Intan, ini kamarku. Kenapa kamu tidur di sini? Dia mata dengan malas lalu bergumam. Tadi panas banget di kamarku. AC-nya rusak. Kenapa nggak bilang? Setidaknya, jangan buka jendela kayak gini. Ini kasurku, bukan tempat umum, kataku. Mencoba tetap tenang, tapi yang dia lakukan hanyalah menutup mata lagi dan berkata dengan nada kesal, "Nanti aku bersihin, Kak." "Udah ya, capek banget." Aku menghela napas dan turun ke bawah. Malamnya, saat Dimas pulang dan aku cerita soal itu, dia malah tertawa kecil. "Ya ampun, cuma tidur doang sayang. Kamu lebay deh." Lebay, dia tidur di kasurku, di tempat kita tidur. Dan dia sembarangan buka jendela. Aku cuma minta dia lebih tahu diri. Dia juga capek. Kasihan kali, kamu juga jangan karus-karus amat lah sama dia. Dan disitulah aku mulai merasakan jarak yang semakin menyakitkan. Dulu, Dimas selalu jadi penengah yang adil. Kalau aku salah, dia menegur dengan lembut. Kalau aku benar, dia mendukungku. Tapi seolah-olah Intan selalu benar. Dan aku hanya pelengkap dalam rumah ini. Beberapa malam kemudian, aku tak bisa tidur. Jam 2 pagi, aku masih terbaring gelisah. Aku bangkit untuk minum air putih, berharap bisa sedikit menenangkan pikiran. Saat melewati jendela ruang tamu, aku melihat 2 sosok duduk di teras. Perlahan, aku mendekat. Dimas dan Intan. Mereka duduk bersebelahan. Dimas memegang gelas kopi, dan Intan memeluk lututnya. Mereka tertawa kecil, pelan, tapi terasa begitu dekat. Aku berdiri di balik gorden, tak sanggup menegur. Katanya, mereka cuma ngobrol karena susah tidur. Tapi kenapa mereka terlihat begitu nyaman? Seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati malam penuh rahasia. Aku kembali ke kamar,
berbaring, menangis. Tapi tak bersuara. Aku merasa seperti orang asing. Seperti tamu yang tak diundang di rumah sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa aku tidak lagi sendiri di hati suamiku. Hari-hari berikutnya seperti penantian tak berujung. Aku hidup dalam bayang-bayang, rasa curiga dan sesak di dada. Bahkan hal-hal kecil kini terasa menyakitkan. Seperti waktu Intan tertawa terlalu keras saat menerima pesan di HP Nia. Lalu buru-buru menutup layar saat aku lewat. Atau saat Dimas pergi dari meja makan karena tiba-tiba ada telepon kantor. Padahal nada suaranya berubah, lembut dan nyaris romantis. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Tapi tak bisa, aku tahu diriku. Aku tahu perasaan ini. Aku bukan orang yang suka curiga, tapi kali ini terlalu banyak tanda yang sulit diabaikan. Suatu hari, saat Dimas mandi, aku melihat HP-nya tergeletak di meja. Dia jarang meninggalkan HP Nia begitu saja. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan diriku. Jari-jariku bergerak cepat membuka galeri foto. Beberapa foto biasa, pemandangan, kucing, tapi ada satu folder tersembunyi bernama project. Tanganku gemetar saat membukanya. Ada foto-foto Intan, bukan foto vulgar, tapi terlalu pribadi. Foto saat dia tertawa sambil memegang es krim, duduk di mobil, selfie sambil memonyongkan bibir. Ada juga foto Intan sedang mengenakan daster tidur warna merah marun, daster yang sama seperti waktu aku pernah melihatnya keluar dari kamar Dimas pagi-pagi, dan katanya dia hanya masuk untuk meminjam charger. Aku ingin muntah. Aku meletakkan HP itu kembali. Tanganku dingin, tubuhku menggigil. Saat Dimas keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tertidur, tapi air mataku mengalir, dayam-dayam, kayak bantal. Aku merasa dihina, dikhianati, diabaikan, dipermalukan. Paginya, aku tak sanggup menatap wajah mereka. Aku hanya duduk di ruang belakang, menatap kosong ke taman kecil yang sudah jarang kurawat. Rumput liar tumbuh tak terkendali. Sama luka di hatiku siangnya, aku memberanikan diri bicara pada Intan. Intan, boleh kita bicara sebentar? Dia menoleh tanpa rasa bersalah. Kenapa, Kak? Aku menghela napas. Aku cuma mau tahu, kamu ada hubungan sama Dimas? Dia tertawa kecil. Kak, serius deh, kamu mulai aneh. Mas Dimas itu suami kakak. Masa aku lihat kalian sering bersama. Tengah malam ngobrol, saling bisik. Aku bukan bodoh, Tan. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, Kakak, takut kehilangan ya? Kalimat itu menusukku. Apa maksud kamu? Dia tersenyum. Aku gak bilang aku merebut Dimas. Tapi kalau kakak merasa terancam, mungkin, ya, ada alasan kan? Aku menatap matanya. Mata yang dulu tampak lugu, sekarang tajam, penuh tantangan. Aku bangkit berdiri. Tak sanggup melanjutkan percakapan. Tapi satu hal pasti, Intan bukan lagi gadis yang datang dengan wajah polos dan ucapan sopan. Dia telah berubah menjadi ancaman dalam rumahku sendiri. Setiap pagi kini adalah penderitaan. Aku tak lagi memasak untuk mereka. Aku hanya menyeduh kopi untuk diriku sendiri dan duduk di ruang belakang. Dimas tak bertanya. Intan hanya lalu lalong dengan daster tipis dan senyuman seolah semua baik-baik saja. Suatu malam, aku mendengar suara ketukan pelan di kamar. Saat kubuka pintu, Dimas berdiri di sana. Dia terlihat canggung. Aku cuma mau bilang maaf, katanya pelan. Untuk apa? Tanyaku. Dia menghela napas. Aku tahu kamu curiga sama aku, tapi aku gak pernah niat nyakitin kamu. Aku menatapnya lama. Kalau kamu gak niat nyakitin, kenapa kamu biarkan dia masuk ke ruang kita? Dia terdiam. Aku lihat foto-fotonya. Aku tahu semua. Aku bukan bodoh, Mas. Dia menunduk. Aku bingung, semuanya jadi rumit. Aku gak tahu kenapa bisa begini. Aku ingin berteriak, tapi suaraku habis. Aku hanya bisa menangis. Aku cuma minta satu hal. Jujur, kamu mencintai dia. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, Aku gak tahu. Itu lebih menyakitkan daripada pengakuan cinta. Karena keraguan adalah bentuk kejam dari ketidaksetiaan. Malam itu,
Aku tidur sendirian lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian, tak punya siapapun, dikhianati, dicampakkan. Beberapa hari kemudian, aku mulai menulis di buku harian lama. Aku menulis semuanya. Perasaanku, rasa sakitku, kehancuranku. Aku tahu aku harus pergi. Tapi entah kenapa, kakiku masih terikat. Mungkin karena aku masih mencintai Dimas. Atau mungkin karena aku masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Tapi hati kecilku tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Hingga suatu sore, aku melihat mereka berjalan berdua pulang dari minimarket. Mereka tertawa, membawa 1 bungkus mie instan dan 2 botol teh dingin. Intan memeluk lengan Dimas tanpa rasa malu, dan Dimas membiarkannya. Saat itu, sesuatu dalam diriku runtuh. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Tapi, setelah tangis itu, ada kekuatan kecil yang muncul. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Sebelum semuanya benar-benar menghancurkanku. Aku mulai mengemas barang-barang. Diam-diam. Beberapa baju, buku-buku penting, dokumen pribadi. Aku masukkan ke dalam koper kecil. Aku simpan di lemari dalam. Aku belum tahu akan kemana. Tapi yang pasti, aku tak akan tinggal lebih lama di rumah yang sudah tak lagi menjadi rumah. Aku menatap cermin, wajahku pucat. Tapi mataku mulai menemukan kembali cahaya yang hilang. Dan dalam hati, aku berjanji, ini belum akhir, ini baru awal dari kebangkitanku. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak. Aku akan pergi, tapi bukan untuk menyerah. Aku pergi untuk menyusun kekuatan, dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya pantas berdiri tegak. Aku mencoba bicara pada Dimas, tapi dia justru marah. Jangan berpikiran buruk sama adikmu sendiri, Ron. Kamu kebanyakan curiga. Nada suaranya begitu tinggi, seperti tidak mengenal siapa aku. Suami yang dulu lembut itu, yang selalu menggenggam tanganku saat aku menangis, kini menjauhkan dirinya seperti aku ini sumber dari semua masalah. Aku hanya bisa diam, hatiku sakit, benar-benar sakit. Tapi aku tidak punya bukti kuat. Tak ada rekaman, tak ada tangkapan layar, tak ada yang bisa kupegang untuk membuatnya membuka mata. Sementara Intan tetap berpura-pura baik, manis, dan lembut seperti biasanya. Seolah-olah tak ada yang salah. Seolah-olah aku ini hanya istri cemburuan yang suka membesar-besarkan keadaan. Hari-hari pun berlalu seperti siksaan. Setiap hari aku membuka mata dengan perasaan asing. Rumah ini bukan lagi rumah. Dimas bukan lagi suamiku. Dan Intan bukan lagi adik iparku. Mereka berubah menjadi 2 sosok yang tak bisa kugapai. Dan aku di antara mereka menjadi hantu dalam kehidupanku sendiri. Aku mencoba menahan air mata setiap kali berada di dapur, menyendok nasi, menggoreng lauk, menyeduh teh. Tapi tak jarang air mataku menetes diam-diam, jatuh ke nasi atau sayur yang kupersiapkan. Pernah suatu pagi, aku membuatkan Dimas sarapan nasi goreng kesukaannya, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang. Tapi dia hanya melihatnya sekilas, lalu berkata, "Aku udah janji sarapan bareng Intan di luar." Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada lagi pelukan pagi, tak ada lagi cium kening sebelum berangkat kerja. Semua sudah menguap, hilang. Malam-malam menjadi waktu yang paling menyiksa. Saat semua tidur dan rumah menjadi sunyi, aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri sambil menahan isak tangis. Aku tak mau terdengar. Aku tak mau mereka tahu aku menangis, karena di mataku, mereka tak pantas tahu betapa aku menderita. Kadang, aku bicara dalam hati pada Tuhan. Tuhan, apa salahku? Apa aku terlalu mencintainya? Apa aku terlalu percaya? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu. Aku merasa kalah dalam rumahku sendiri. Pernah suatu malam, aku mendengar suara tertawa dari kamar sebelah. Kamar yang dulunya adalah kamar tamu, kini jadi kamar Intan. Aku diam-diam mendekot, menempelkan telingaku ke dinding. Ada suara Dimas, lirih, tertawa, diselingi bisikan-bisikan yang membuat darahku berdesir dingin. Tak jelas apa yang mereka bicarakan, tapi tawa itu bukan tawa biasa.
tawa itu penuh rahasia, penuh dosa. Aku kembali ke tempat tidurku. Sendirian, mataku menatap langit-langit. Kosong, aku merasa seperti ditikam perlahan-lahan setiap hari. Tapi aku tetap diam, karena aku tak tahu harus berteriak ke siapa. Bahkan jika aku teriak, siapa yang akan percaya? Semuanya akan bilang, aku hanya cemburu pada adik ipar sendiri. Aku pernah mencoba bicara pada ibu mertuaku. Aku datang ke rumahnya dengan hati gemetar. Bu, aku mau bicara soal Intan dan Dimas. Belum sempat kalimatku selesai, beliau langsung menatapku tajam. Kamu jangan macam-macam ya Rani. Intan itu gadis baik. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Tapi Bu, aku merasa ada yang aneh. Mereka terlalu dekat. Rani, kamu istri. Jangan membuat rumah tangga sendiri rusak hanya karena perasaanmu. Kalau kamu terus begini, malah kamu yang salah di mata keluarga. Aku terdiam. Hatiku makin hancur. Aku tahu, aku sendirian. Tak ada yang akan percaya padaku. Bahkan ibunya sendiri lebih membela Intan, yang katanya gadis baik. Sore hari, saat aku duduk di teras belakang, menatap langit yang mulai mendung, aku mendengar suara tawa Intan dan Dimas dari dalam rumah. Mereka sedang memasak bersama. Di dapur, tawa mereka riang, saling menggoda. Jangan banyak garam dong, nanti darah tinggi. Haha. Ya udah, kamu yang masak. Aku menutup telinga dengan tangan. Ingin rasanya kabur, ingin rasanya berteriak, tapi aku hanya memejamkan mata dan menggigit bibirku sendiri agar tidak menangis. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Luka di hatiku semakin dalam. Tapi tak seorang pun tahu, aku masih menyapu rumah setiap pagi, mencuci baju mereka, menyiapkan perlengkapan mereka. Aku tetap istri yang baik di mata dunia. Tapi di dalam, aku sudah hancur, berkeping-ping-ping. Intan masih berpura-pura sopan jika ada orang lain di rumah. Kalau ada tamu, dia bersikap layaknya adik ipar yang menghormati kakak iparnya. Tapi saat hanya kami bertiga, dia perlahan menunjukkan wajah aslinya. Dia akan berdiri terlalu dekat dengan Dimas, duduk di sofa sambil menyenderkan kepalanya di bahu Dimas. Dan jika aku menegur, dia akan menjawab dengan manja. Kakak cemburu ya? Lucu banget. Dimas tak pernah menegurnya, malah tertawa, seolah semua itu wajar. Seolah semua yang kulihat hanyalah bayanganku sendiri. Pernah suatu pagi, saat aku bersiap pergi belanja ke pasar, aku tak sengaja melihat pakaian dalam wanita warna hitam terselip di tumpukan handuk bersih. Itu bukan milikku. Ukurannya lebih kecil, lebih seksi. Aku tahu itu milik Intan. Tapi kenapa bisa ada di kamar mandiku? Aku tidak ingin tahu lebih dari itu. Aku tak sanggup lagi. Tapi tetap, aku diam. Aku hanya duduk di pinggir tempat tidur dan menangis pelan. Lagi, dan lagi. Sore harinya, saat aku kembali dari pasar, Dimas tak di rumah. Tapi aku melihat Intan keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Saat dia melihatku, dia tersenyum lebar. Kak, Mas Dimas mana? Ya, barusan masih di kamar loh. Aku tak menjawab, aku hanya menatapnya. Dan dia tahu, aku yakin. Dia tahu aku tahu, tapi dia tetap tersenyum. Senyum yang menyakitkan, senyum kemenangan. Malam itu aku mengunci diri di kamar. Aku tak sanggup makan. Perutku kosong, tapi dadaku lebih kosong lagi. Aku memeluk guling erat-orat dan menangis. Tangisan tanpa suara. Seperti biasanya, aku hanya ingin tahu, apakah aku masih berharga? Apakah cintaku sudah tak berarti lagi? Aku mulai menulis di buku harian lebih sering. Setiap luka ku tulis, setiap isak ku tuliskan. Aku tahu, hanya kertas itu yang mau mendengar. Aku tanpa menghakimi Dimas. Jika kamu memang mencintai dia, mengapa kamu masih di sini? Intan, jika kamu memang merasa diriku tak ada, kenapa kamu masih memanggilku kakak? Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, tapi untuk sekarang, aku masih diam. Aku hanya ingin melihat sampai sejauh mana mereka bisa menyakiti tanpa merasa bersalah. Suatu malam, saat aku terjaga karena suara gaduh di dapur, aku berjalan pelan ke aras. Kulihat Dimas dan Intan sedang tertawa, memasak mie instan jam 2 pagi. Intan hanya mengenakan celana pendek dan kaos ketat.
Dimas juga hanya mengenakan celana tidur dan singlet. Mereka tertawa-tawa seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka. Mereka melihatku, tapi hanya sekilas. Lalu tertawa lagi. "Lapar ya kak? Mau mie juga?" tanya Intan dengan senyum sinis. Aku hanya menatap mereka, lalu berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Malam itu aku menulis. Ternyata manusia bisa hidup dalam luka setiap hari, tapi tetap tersenyum di hadapan dunia. Aku adalah buktinya. Tuhan, aku tahu kau melihat, aku tahu kau menyaksikan semuanya. Jika kau belum menjawab tangisku hari ini, mungkin kau sedang menyiapkan pelukan yang lebih besar besok. Setiap hari aku menguatkan diri, setiap pagi aku bangun dengan luka baru, tapi aku tetap diam. Karena mungkin hanya dengan diam, aku bisa bertahan, tapi aku tahu, suatu saat nanti, diam ini akan berubah. Entah menjadi keberanian untuk pergi, atau keberanian untuk melawan. Dan saat-saat itu datang, aku tidak akan mundur lagi. Karena aku sudah terlalu lama terluka. Dalam diam, suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku sempat berpesan pada Dimas, kalau lembur akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata, pekerjaan selesai lebih cepat dari yang kuperkirakan. Di perjalanan pulang, aku berpikir untuk membawa pulang makanan kesukaannya, nasi goreng kambing, dari warung langganan. Aku ingin mengejutkannya. Mencoba untuk memperbaiki hubungan kami yang akhir-akhir ini semakin memburuk. Aku masih punya harapan, walau kecil, bahwa mungkin semua ini hanya kesalahpahaman, hanya masa-masa sulit yang bisa dilalui. Namun, ketika aku sampai di rumah, perasaanku langsung berubah. Gerbang tidak dikunci, lampu teras masih menyala, dan yang paling mengejutkan, lampu kamar kami juga belum dimatikan. Padahal, biasanya Dimas sangat disiplin soal itu. Aku melangkah perlahan, masuk ke dalam rumah. Sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada suara dapur. Aku mendekat ke kamar, membawa kantong makanan di tangan, dan perlahan memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, aku seperti kehilangan napas. Aku melihat mereka, Dimas dan Intan, di kamar kami, di atas ranjang kami, bersama pakaian mereka. Lebih tepatnya, ketidakberadaan pakaian mereka membuat dadaku sesak. Intan buru-buru menarik selimut, dan Dimas duduk terkejut, wajahnya pucat, seperti melihat hantu. Tapi yang lebih menyakitkan dari pemandangan itu, adalah kenyataan, bahwa tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf, tak ada usaha menjelaskan atau menyangkal. Aku berdiri mematung di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Kantong plastik di tanganku terjatuh ke lantai. Bunyi bungkus nasi goreng yang jatuh terdengar begitu keras di telingaku. Lututku lemas, tapi aku tetap berdiri. Nafasku tercekat, seperti paru-paruku tak sanggup lagi menerima udara. Akhirnya, dengan suara lirih, aku hanya bisa berkata, "Aku percaya sama kalian." Ternyata aku yang bodoh. Setelah itu aku membalikkan badan, keluar dari kamar, dan menutup pintu pelan-pelan. Suara detik jam di ruang tengah terdengar begitu nyaring. Saat aku berjalan menjauh, hatiku kosong, seperti ada lubang besar menganga di dalam dada, menyedot semua rasa yang ada. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tapi air mata mengalir begitu saja, tanpa bisa kutahan. Suara langkah kaki dari arah kamar terdengar, dan Dimas muncul, hanya mengenakan kaos. Wajahnya tegang, tapi dia tidak tampak menyesal. Dia berdiri di depanku, membuka mulut, seolah ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Aku menatapnya lama, lalu bertanya dengan suara serak, "Sejak kapan?" Dia diam. "Sejak kapan, Mas?" Ulangku lebih keras. Dia mengalihkan pandangan, lalu berkata pelan, "Beberapa bulan." "Beberapa bulan?" Tawaku hambar. "Jadi selama ini, semua kebohongan itu kalian rancang bersama? Di belakangku, di rumah ini, di kamarku, Rani, aku. Kami gak bermaksud." "Diam," bentakku, suaraku pecah. "Jangan bilang kamu gak bermaksud. Kamu tahu, dia adikmu. Kamu tahu, aku istrimu. Tapi, kalian tetap melakukannya." Dimas menunduk.
Aku bisa lihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Luka ini sudah terlalu dalam. Intan keluar dari kamar, mengenakan dasterku. Mataku langsung menatapnya tajam. Dia terlihat gugup, tapi tidak takut. Tatapannya dingin. Entah sejak kapan dia bisa setega ini padaku. "Kenapa, Tan?" tanyaku datar. "Kenapa kamu hancurkan rumah tanggaku?" Dia tidak langsung menjawab. Wajahnya datar. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku gak pernah minta dicintai, Kak. Tapi Dimas yang datang ke aku. Dia bilang dia kesepian. Katanya Kak Rani udah berubah." Aku menatap Dimas dengan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Aku berubah karena kalian yang mengubah segalanya. Aku curiga, aku diam. Aku sakit, aku diam. Aku menangis setiap malam. Aku tetap diam, dan saat aku bicara, kalian bilang aku gila. Dimas hanya terdiam. Wajahnya tertunduk dalam. "Mas Dimas," kataku pelan, nyaris berbisik. "Kita pernah janji, mau tua bareng, mau lewati semua suka dan duka. Aku nerima kamu saat kamu gak punya apa-apa. Aku yang bantu kamu bangun usaha kecil kita. Aku yang jaga rumah ini. Tapi kamu balas semuanya dengan ini." Air mataku jatuh lagi. Tapi aku tak peduli. Aku berdiri perlahan, berjalan ke arah tangga. Aku tidak tahu harus apa. Ingin rasanya kabur, tapi aku bahkan tak punya tempat untuk lari. Dimas mencoba menyentuh lenganku, tapi aku menepisnya. "Jangan sentuh aku." Aku masuk ke kamar kecil di lantai atas. Kamar yang dulu kupakai untuk menyimpan barang-barang lama. Aku kunci pintunya dari dalam dan duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk dalam gelap, menatap kosong ke dinding, membiarkan pikiranku berputar tanpa arah. Aku terus mengulang-ulang kejadian tadi dalam kepala. Gambar mereka berdua di ranjang itu seperti terekam jelas, seakan dicetak di otakku. Dan saat kali tearing it, hatiku seperti disayat-sayat. Aku mencoba mencari di mana letak kesalahanku. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku kurang menarik? Kurang perhatian? Tapi kemudian aku sadar, tak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan seperti ini. Pagi menjelang, aku tetap belum tidur. Aku keluar dari kamar kecil dengan wajah kaku. Di bawah, suasana rumah senyap. Intan sudah tidak ada. Mungkin memilih pergi untuk sementara. Dimas duduk di ruang makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Dia menoleh saat aku muncul, tapi tak bicara. "Aku mau kamu pergi dari rumah ini," kataku dingin. Wajahnya terkejut. "Pergi sekarang?" Dia membuka mulut, seperti ingin membantah, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Aku cuma butuh waktu buat ngurus kontrakan. Nggak bisa langsung hari ini." Aku mengangguk. 3 hari, lebih dari itu, aku yang pergi. 3 hari kemudian, Dimas pindah. Tak ada perpisahan dramatis, tak ada permintaan maaf yang tulus. Intan pun tak pernah kembali ke rumah. Mereka memilih jalan mereka sendiri, meninggalkan puing-puing kehancuran di belakang. Rumah itu jadi sepi, tapi sepi yang aneh. Bukan sepi karena kehilangan, tapi sepi yang seperti membisikkan kebenaran bahwa semuanya memang sudah berakhir. Hari-hari setelahnya, aku mencoba bangkit, tapi luka itu masih membekas. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kebohongan yang mereka buat, pada janji-janji yang mereka hancurkan. Aku masih menangis, tapi tangisan itu bukan lagi karena cinta, melainkan karena harga diriku dinoekinjak oleh 2 orang yang paling kupercaya. Kadang aku terdiam di depan cermin, memandang wajahku sendiri, mencoba mengenali siapa aku sebenarnya. Wanita yang dulu percaya pada cinta, pada kesetiaan, kini menjadi sosok yang berbeda. Aku belajar hidup sendiri lagi, belajar berjalan dengan luka yang belum sembuh, belajar menerima bahwa tidak semua cinta itu selamanya. Aku mulai menulis lagi di buku harian, tapi kali ini bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyusun kembali potongan-potongan diriku yang hancur. Aku tahu jalan ini panjang, tapi aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Aku ingin berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih bisa bahagia, walau tanpa mereka. Karena meski mereka mencuri cintaku,
Mereka tidak bisa mencuri kekuatanku, dan aku berjanji, suatu hari aku akan benar-benar sembuh. Malam itu aku keluar rumah dengan koper kecil yang hanya berisi pakaian seadanya dan beberapa barang penting. Hujan turun begitu deras, seolah langit ikut menangis bersamaku. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhku lelah, tapi karena hatiku seperti sedang menyeret beban yang tak kasat mata, berat, menyakitkan, menghancurkan. Payung tak kupedulikan, baju yang kupakai basah kuyup, rambut menempel di wajah, dan dinginnya malah menusuk sampai ke tulang. Tapi aku tak berhenti berjalan. Aku tak mau menoleh ke belakang, tak ingin lagi melihat rumah yang dulu kusebut sebagai tempat ternyaman, kini berubah jadi tempat paling menyakitkan yang pernah kutinggali. Tak ada suara langkah mengejarku, tak ada panggilan namaku. Dimas tidak keluar dari pintu itu. Takbel, tak berteriak, tak mencoba menghentikanku, dan Intan bahkan tak muncul. Tak ada air mata di wajahnya, tak ada kata maaf, tak ada penyesalan. Semuanya sunyi, seperti mereka berdua memang menginginkan aku pergi, seperti kepergianku adalah kebebasan bagi mereka. Aku naik ojek online tanpa tujuan pasti. Yang kupikirkan hanya satu, pergi sejauh mungkin. Aku mengetik alamat rumah Lila, sahabatku sejak kuliah. Dia sudah tahu sedikit tentang keretakan rumah tanggaku. Walau aku tak pernah benar-benar cerita, aku terlalu malu. Tapi malam itu, aku tak peduli lagi soal harga diri. Aku butuh tempat untuk menenangkan diri, untuk sekadar menangis tanpa harus menahan. Aku ingin merasa aman, walau hanya sebentar. Lila membuka pintu dengan wajah kaget saat melihatku berdiri di depan apartemennya dalam kondisi basah kuyup, mata sembab, tangan gemetar memegang koper. Tanpa banyak tanya, dia langsung memelukku erat. Pelukan hangat itu membuatku pecah. Aku menangis sekeris-kerisnya di pelukannya. Tangisan yang kutahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah malam itu. Di dada seorang sahabat yang tak pernah pergi, aku tinggal di kamar tamunya. Lila memaksaku makan, memaksaku tidur, memaksaku mandi air hangat. Tapi aku seperti mayat hidup, makan hanya sekadarnya, tidur pun hanya ketika tubuh benar-benar kelelahan. Bahkan aku tak sanggup melihat diriku di cermin. Wajahku asing, piuk, sembab, dan kehilangan cahaya. Aku yang dulu ceria, penuh semangat, kini hanya bayangan dari diriku yang dulu. 3 hari pertama, aku hanya tidur dan menangis. Lila memberiku ruang, tak banyak bertanya. Dia tahu ada luka yang tak bisa langsung diceritakan. Tapi di hari keempat, dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan berkata pelan, "Ron, kamu boleh rapuh, tapi kamu gak boleh hancur. Kamu lebih kuat dari ini. Aku tahu kamu." Aku hanya bisa mengangguk. Kata-katanya menyentuhku, tapi luka di dalam dadaku belum bisa sembuh begitu saja. Hari-hari berlalu. Aku mulai memaksakan diri untuk bangun pagi, menyeduh teh sendiri, kadang-kadang ikut membantu Lila memasak. Aku mencoba merasa berfungsi lagi, tapi seringkali ketika sendirian, pikiranku kembali pada malam itu, pada wajah Dimas yang tak menunjukkan rasa bersalah, pada tatapan Intan yang seperti tak menganggapku kakak lagi. Perasaan dikhianati itu lebih sakit dari apapun. Aku bisa memaafkan kesalahan, tapi pengkhianatan dari orang yang paling aku percaya, rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Di suatu sore, Lila mengajakku duduk di balkon apartemen. Hujan baru saja reda, angin sore meniup rambut kami perlahan. Sambil memegang 2 cangkir teh hangat, dia berkata, "Ron, kamu mau ceritain semuanya ke aku?" Aku menatapnya lama. Lalu perlahan, aku mulai bicara tentang kecurigaanku selama ini, tentang malam saat aku melihat mereka di kamarku, tentang kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum keluar dari rumah itu. Tangisku pecah lagi, tapi aku terus bercerita. Lila tak memotong. Dia hanya mendengarkan. Matanya berkaca-kaca. Kadang dia menggenggam tanganku erat, menunjukkan bahwa aku tidak sendirian. Aku udah kasih segalanya buat dialah. Aku korbankan karir, waktu, bahkan mimpiku demi rumah tangga ini. Tapi yang aku dapat malah luka sedalam ini. Lila memelukku. "Orang baik kayak kamu gak pantas dapat perlakuan begitu, Ron. Tapi kamu juga gak bisa terus larut. Kamu harus bangkit. Bukan buat mereka, tapi buat sendiri."
Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang kamar tamu, memandangi koperku yang masih tertutup rapat. Rasanya aku seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Aku tak punya arah, tak tahu harus kembali kemana. Tapi aku tahu, satu hal, aku tidak bisa selamanya bergantung pada Lila. Aku harus berdiri sendiri. Hidupku belum selesai. Bahkan jika cinta sudah dihancurkan, aku masih punya diriku sendiri untuk dibangun kembali. Pagi itu, aku mulai membuka laptop, mencari-cari lowongan kerja. Dulu, sebelum menikah, aku seorang analis keuangan di sebuah perusahaan besar. Setelah menikah, aku resign karena Dimas memintaku fokus di rumah dan bisnis kecil yang kami bangun. Tapi sekarang, semua itu bukan lagi milikku. Aku harus mulai dari nol. Tapi setidaknya, aku masih punya kemampuan. Aku memperbarui CV, menulis surat lamaran, dan mulai mengirim ke beberapa perusahaan. Lila mendukungku penuh. Bahkan dia menawarkan koneksi ke salah satu temannya yang bekerja di perusahaan startup. Aku merasa sedikit bersemangat lagi. Walau kecil, tapi harapan itu mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil wawancara. Aku gugup, tapi juga lega. Rasanya seperti mulai menemukan jalan kembali ke kehidupan yang layak. Aku memakai blazer tua yang dulu sering kupakai ke kantor. Menatap diriku di cermin sebelum berangkat, aku melihat mata yang masih lelah, tapi kini ada sedikit cahaya. Aku mulai bisa melihat pantulan seorang wanita yang, meski patah, masih berjuang. Wawancaranya berjalan lancar. Mereka terkesan dengan pengalamanku dan menjanjikan akan memberi kabar dalam beberapa hari. Saat aku keluar dari gedung itu, aku duduk sebentar di taman kecil dekat lobi. Kupandangi langit biru yang cerah. Rasanya seperti dunia sedang memberiku sinyal, semuanya akan baik-baik saja. Tak sekarang, mungkin, tapi nanti. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar diterima bekerja. Posisinya memang bukan yang tertinggi, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega, karena akhirnya aku bisa mengambil satu langkah maju. Aku memutuskan mencari tempat tinggal kecil, sebuah kosan sederhana, cukup untukku sendiri. Lila membantuku pindah. Dia memelukku erat sebelum pulang. Kapanpun kamu butuh aku, telepon ya. Kamu gak sendiri, Ron. Kosan kecilku tak punya banyak barang, tapi aku membawa satu hal yang paling penting. Harapan. Setiap malam aku menyalakan lilin aromaterapi kecil, duduk di atas kasur tipis, dan menulis di buku harian. Bukan lagi tentang rasa sakit, tapi tentang rencana-rencana masa depan. Aku ingin belajar lagi. Aku ingin jalan-jalan ke kota yang belum pernah aku kunjungi. Aku ingin menata hidupku, meski pelan, meski dengan luka. Kadang aku masih terbangun di malam hari dengan dada sesak karena mimpi buruk tentang Dimas dan Intan. Tapi aku bangkit, duduk, menarik napas dalam, dan berkata pada diriku sendiri, kamu sudah tidak di sana lagi. Kamu sudah bebas. Aku tidak tahu apakah luka ini akan benar-benar sembuh. Tapi aku tahu, aku sudah memilih jalan yang benar. Aku tidak bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, hanya demi status. Aku memilih pergi. Dan pergi, dalam kasusku, adalah bentuk cinta tertinggi pada diriku sendiri. Karena bertahan itu kuat, tapi pergi dengan kepala tegak itu jauh lebih berani. Aku menyewa kamar kecil di sebuah gang sempit di ujung kota. Ruangan itu hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, satu meja belajar bekas, gantungan baju dari kawat, dan sebuah jendela yang langsung menghadap ke tembok rumah tetangga. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan seperti dulu. Tapi disinilah aku mulai menata hidupku kembali. Di ruang sempit inilah aku belajar berdamai dengan luka dan kenyataan yang begitu pahit. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, bukan karena semangat, tapi karena aku tidak bisa tidur lama. Mimpi-mimpi buruk sering datang. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah Dimas dan Intan, teringat malam di mana segalanya hancur. Tapi aku tetap bangun, tetap cuci muka, tetap mengenakan baju kerjaku, dan berangkat dengan kepala tegak. Meski hatiku belum sepenuhnya pulih, pekerjaan baruku tidak sebaik pekerjaan lamaku. Gajinya lebih kecil, beban kerjanya lebih berat, tapi aku bersyukur. Setidaknya aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Setidaknya,
Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah kantor startup kecil, Harvard, diisi dengan angka-angka, laporan, dan lembar Excel yang tak berujung. Tapi pekerjaan itu membuat pikiranku sibuk. Dan itulah satu-satunya hal yang menyelamatkanku dari kegilaan orang-orang di kantor cukup ramah. Tapi aku belum sepenuhnya terbuka pada mereka. Aku masih menutup ropet-ropet bagian hidupku yang kelam. Kalau mereka bertanya apakah aku sudah menikah, aku hanya tersenyum dan menjawab, pernah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku pernah hidup dalam rumah yang berisi pengkhianatan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa orang yang paling aku percaya justru menusukku dari belakang. Setiap malam aku pulang ke kamar kecil itu dengan tubuh lelah. Aku duduk di lantai, membuka kotak makan kosong yang kubawa dari kantor lalu menghela napas. Kadang aku menangis, diam-diam, dalam gelap, di bawah selimut tipis. Tapi tangisanku tidak seperti dulu. Dulu aku menangis karena bertanya, kenapa? Sekarang aku menangis karena aku mulai mengerti bahwa tidak semua yang kita jaga akan bertahan. Bahwa cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Aku mulai belajar menerima, pelan-pelan, dengan gemetar. Tapi aku tahu itu langkah awal untuk sembuh. Aku tak bisa lagi memutar waktu, tak bisa lagi memperbaiki apa yang sudah rusak. Aku hanya bisa berjalan ke depan, meski jalannya penuh duri. Kadang, di akhir pekan, aku pergi ke taman kota sendirian, duduk di bangku kayu, membaca buku, atau hanya memperhatikan anak-anak kecil yang berlarian. Melihat mereka tertawa membuatku merasa hidup ini tidak sepenuhnya buruk. Masih ada tawa, masih ada harapan. Aku hanya harus mencari caraku sendiri untuk menemukannya lagi. Aku juga mulai menulis di buku harian kecil yang kusimpan di bawah bantal. Isinya tentang perasaanku, tentang luka, tentang harapan kecil yang mulai tumbuh. Menulis membantuku mengurai emosi yang tidak bisa kubagi pada siapapun. Buku itu jadi sahabatku. Tanpa menghakimi, tanpa menyuruhku untuk cepat move on, seperti yang sering dikatakan orang-orang. Pernah suatu malam aku bermimpi, Dimas datang menemuiku. Dalam mimpi itu, dia menangis, memohon maaf, dan mengatakan bahwa dia salah. Aku bangun dengan mata basah, dada sesak. Tapi saat aku melihat sekeliling, hanya ada dinding kosong dan lampu temaram. Tak ada Dimas, tak ada siapa-siapa. Tensal. Itulah aku sadar. Kadang penyesalan hanya datang dalam mimpi, bukan dalam kenyataan. Dan tak semua luka bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Aku memutus semua kontak. Nomor mereka sudah kublokir. Aku bahkan tak berani membuka media sosial. Takut kalau aku melihat foto mereka bersama. Aku tak butuh itu. Aku tak ingin tahu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sedang menyembuhkan diri. Dan kadang, menjauh adalah bentuk penyembuhan paling tulus. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai merasakan kekuatan yang pelan-pelan tumbuh dalam diriku. Kekuatan itu tidak datang dari luar, ia datang dari rasa sakit yang kupeluk, dari luka yang kuterima tanpa menyangkal. Aku tidak lagi memaksa dunia untuk adil. Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku harus mengalami ini semua? Aku hanya menjalani, menerima, bertahan. Satu hari di kantor, atasanku memuji hasil kerjaku. Katanya aku teliti, cepat, dan bisa diandalkan. Aku tersenyum kecil. Itu pujian pertama yang kudapat setelah sekian lama merasa gagal sebagai istri, sebagai perempuan. Dan pujian itu, entah kenapa, memberiku semangat baru. Aku mulai percaya lagi pada diriku sendiri. Aku mulai menabung, sedikit demi sedikit. Bukan untuk sesuatu yang besar, hanya untuk jaga-jaga. Kadang aku membeli tanaman kecil dan meletakkannya di jendela kamar. Melihat daun-daunnya tumbuh memberi rasa damai. Seolah-olah aku dan tanaman itu sama berjuang hidup di ruang sempit, tapi tetap tumbuh. Malam-malamku masih sunyi. Kadang rasa sepi datang seperti badai, tiba-tiba menggulung seluruh dadaku. Tapi kini aku tak melawannya. Aku biarkan ia datang, duduk sebentar, lalu pergi. Aku tak takut lagi dengan kesepian. Aku justru belajar menjadi temannya. Pernah sekali, saat sedang membersihkan kamar, aku menemukan selembar foto lama. Foto pernikahanku dengan Dimas. Kami tampak bahagia di dalamnya. Aku menatap foto itu lama. Dulu,
Aku ingin membakar atau merobeknya. Tapi kali ini, aku hanya menaruhnya kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Bukan karena aku ingin menyimpannya, tapi karena aku sudah tak ingin menyakiti diri lagi. Masa lalu itu ada, tapi aku tak ingin lagi hidup di dalamnya. Hidup memang tak selalu memberi apa yang kita harapkan, tapi hidup juga mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru dari kehilangan, kita menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Versi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih tahu apa arti cinta yang sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin hidup masih akan menyakitkan, mungkin masih ada malam-malam yang berat. Tapi aku tak akan lari lagi, aku akan tetap berdiri. Karena meski sendirian, aku tidak lagi merasa kalah. Aku belajar bahwa ketika orang-orang memilih pergi, bukan berarti kita tidak berharga. Kadang mereka pergi karena tak mampu menghargai apa yang kita beri. Dan itu bukan salah kita. Aku berhenti menyalahkan diriku. Aku berhenti merasa gagal. Karena sesungguhnya, aku sudah melakukan yang terbaik. Dan kini, aku hanya ingin hidup tenang. Membangun hidupku sendiri, perlahan, tapi pasti. Luka itu masih ada. Mungkin akan selalu ada, tapi aku tidak akan membiarkannya menentukan siapa aku. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit, meski sendirian. 2 bulan setelah aku meninggalkan rumah itu, dunia mulai terasa sedikit lebih sunyi tapi tenang. Pagi dan malam berjalan dengan ritme yang sama, tanpa kejut, tanpa perubahan berarti. Aku mulai terbiasa hidup sendirian, makan sendiri, pulang sendiri, tertawa sendiri di depan film komedi, atau menangis sendiri saat rasa sepi terlalu kuat menyergap. Aku pikir aku sudah melewati fase tersulit sampai kabar itu datang. Kabar yang membuat jantungku berdegup dengan aneh. Bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang kembali ditarik paksa ke permukaan. Sore itu aku baru saja pulang dari kantor. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah. Udara dingin merambat masuk. Lewat celah-celah jendela kamar sempit, aku membuka ponsel, sekadar mengecek pesan-pesan yang masuk. Di antara notifikasi biasa, ada satu pesan dari nomor yang tidak kukenal. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk merobek kembali luka yang belum sepenuhnya kering. Intan hamil, dan Dimas menikahinya minggu lalu. Tanganku gemetar, ponsel itu hampir terlepas dari genggaman. Aku membacanya berulung-ulung, berharap ada kata yang salah. Berharap itu hanya lelucon kejam, tapi tidak. Aku tahu itu kenyataan, dan yang lebih aneh, aku tidak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Tidak ada isakan, tidak ada air mata, hanya dada yang sesak. Seperti ada batu besar yang menghimpit seluruh isi paru-paruku. Sekendnya dia tenang, tapi tajam. Seperti luka tusuk yang tak mengeluarkan darah, tapi terasa mengoyak dari dalam. Aku duduk di lantai, membiarkan diriku terpaku dalam hening yang menggantung. Otakku mencoba membayangkan semuanya. Intan dengan perut yang mulai membesar, Dimas dengan senyum bangga di pelaminan. Mungkin mereka bahkan memakai cincin yang dulu aku dan dia pilih bersama. Mungkin mereka menikah di gedung yang sama. Siapa tahu, dunia ini penuh ironi. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri. Bukan fakta bahwa saudara tiriku kini menjadi istri dari mantan suamiku. Yang paling menyakitkan adalah aku pernah begitu mencintai mereka. Aku pernah menjaga mereka. Aku pernah percaya mereka tak akan pernah menyakitiku. Dan kenyataan bahwa mereka bisa begitu tega, seolah seluruh kenangan yang pernah kubangun hanyalah sebuah lelucon. Itulah yang menusuk paling dalam. Malam itu aku duduk di samping jendela, menatap langit yang kelabu, mendengarkan gemericik air hujan dari sisa-sisa rintik yang jatuh dari atap rumah tetangga. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi aku tetap di sana. Diam, terbungkam oleh kenangan dan kenyataan pahit. Aku membuka buku harian kecilku. Tanganku gemetar saat menulis, tapi aku tetap menuliskannya. Karena hanya itu caraku untuk tetap waras. Aku menulis. Aku sudah kehilangan segalanya, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelahnya terasa kosong. Aku pergi kerja seperti biasa, tersenyum saat dibutuhkan, tertawa kecil
saat bercanda dengan rekan kerja. Tapi di dalam hatiku, ada ruang besar yang menganga, tak terisi. Aku merasa seperti sedang berjalan dalam lorong panjang yang tak berujung. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan, karena aku tahu, kalau aku berhenti, aku bisa tenggelam dalam luka itu. Beberapa kali, aku menerima kabar lanjutan dari teman lama atau tetangga. Katanya, pesta pernikahan mereka cukup mewah. Katanya, beberapa keluarga datang dengan wajah ragu, tapi tak bisa menolak undangan. Katanya, Ibu Dimas sendiri sempat sakit setelah tahu tentang hubungan mereka, tapi akhirnya menerima. Aku mendengarnya, semua tanpa ekspresi. Rasanya seperti mendengarkan berita tentang orang asing. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Tidak lagi. Aku tahu banyak yang menungguku marah, menuntut, mencari keadilan. Tapi aku tidak punya tenaga untuk itu. Bahkan jika dunia mengutuk mereka, lukaku tidak akan sembuh. Bahkan jika mereka menderita, hidupku tidak akan kembali utuh. Aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya butuh ketenangan, dan aku tidak akan menemukannya jika aku terus memelihara dendam dalam dadaku. Tapi bukan berarti aku melupakan. Tidak. Setiap malam, sebelum tidur, wajah mereka masih terlintas, kedengok, membayangkan bagaimana hidup mereka nanti. Apakah mereka akan bahagia? Apakah mereka akan tidur dengan hati tenang? Apakah bayi yang mereka nantikan itu akan lahir dalam rumah yang dibangun di atas luka orang lain? Aku tak tahu, aku tak ingin tahu, tapi aku percaya pada satu hal. Apa yang ditanam akan dipetik, cepat atau lambat. Semesta punya caranya sendiri. Untuk menyeimbangkan segalanya, aku mulai rutin menulis lagi. Bukan hanya di buku harian, tapi di blog pribadi yang tak banyak orang tahu. Aku menulis tentang luka, tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kita anggap keluarga. Tulisan-tulisan itu ternyata dibaca oleh banyak orang yang mengalami hal serupa. Mereka mengirim pesan padaku. Mereka tulisanku membuat mereka merasa tidak sendirian. Dan dari situ aku sadar, mungkin inilah tujuanku. Mungkin aku harus mengubah lukaku menjadi sesuatu yang berguna. Aku masih sendiri. Belum ada laki-laki lain yang masuk ke dalam hidupku. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku tidak sedang mencari pengganti. Aku sedang menyembuhkan diri, dan itu jauh lebih penting. Satu hari, aku menerima surat dari kampus lamaku. Mereka mengundangku untuk jadi pembicara tamu di seminar kecil tentang keberanian menghadapi trauma. Awalnya aku ragu. Aku takut suaraku bergetar, tapi akhirnya aku terima. Saat aku berdiri di depan mahasiswa muda itu dan menceritakan tentang bagaimana aku kehilangan segalanya, tapi tetap berdiri, aku tahu, aku tidak lagi lemah. Waktu terus berjalan. Luka itu masih ada, tapi tak lagi berdarah. Kadang aku masih merasa sesak, tapi aku tahu cara menenangkan diriku. Aku tahu cara bernafas dalam gelap. Aku tahu cara menyelamatkan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berdiri di depan cermin dan berkata pada bayanganku sendiri, "Aku bangga padamu. Kamu sudah sejauh ini. Dan kamu tidak gila. Kamu hanya patah. Tapi kamu memperbaiki dirimu sendiri." Aku tak tahu apa kabar Dimas dan Intan sekarang. Mungkin mereka bahagia. Mungkin mereka menyesal. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah bukan bagian dari cerita mereka, dan mereka juga tak punya tempat lagi dalam hidupku. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari orang yang kita beri. Sekelainya, kadang cinta yang paling tulus justru datang dari diri sendiri. Saat kita memilih untuk tetap hidup, meski seluruh dunia runtuh di depan mata, dan itulah yang kini kulakukan. Hidup sederhana, sunyi, tapi tenang. Karena bagiku, setelah semua yang terjadi, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah menduga bahwa 3 tahun kemudian, hidupku akan membawa sebuah kabar yang berputar, seperti badai di malam gelap. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, menikmati secangkir cappuccino hangat, ketika Nadine, teman lama Dimas dari kampus, muncul. Wajahnya berubah tegang saat melihatku, seolah membawa beban yang jauh lebih berat daripada tas kerjanya. Aku meneguk perlahan kopi hangat, mencoba menyambut sapanya dengan ramah, tanpa memancing pembicaraan yang terlalu pribadi. Tapi sorot matanya mengatakan lain. Dia datang karena ingin bicara,
Mau ngobrol? Tanyanya lirih setelah kami memesan minuman. Aku hanya mengangguk. Dia mulai membuka cerita dengan suara pelan, seolah ragu apakah semua itu benar atau hanya khayalan. Ron, kamu masih ingat Dimas? Ujarnya. Dan aku mengangguk pelan. Nama itu masih menempel seperti bayangan lama yang sulit dikesampingkan. Aku bertemu dia beberapa bulan lalu. Lanjutnya, menunduk rumah tangganya. Dan dia sudah hancur. Aku menahan napas saat mendengar kata hancur itu kembali terlontar. Nadine bercerita bahwa Intan dan Dimas hidup tak seperti yang kukira. Dari awal memang banyak rahasia, tetapi ternyata semakin bertambah. Setelah menikah dan melahirkan, kabar baik itu ternyata menyimpan kekecewaan tajam. Anak yang dikandung Intan itu bukan anak Dimas. Hubungan mereka di luar nikah ternyata lebih dulu hancur daripada pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan. Aku nggak tahu persis, kata Nadine dengan suara bergetar. Tapi menurut yang aku dengar, Intan selingkuh dengan pria lain sudah lama. Andai kata Dimas tahu dari awal, mungkin mereka nggak sampai menikah. Dia meneguk kopinya, seperti mencoba menelan kenyataan pahit itu sendiri. Dimas depresi. Ron, dia kehilangan segalanya. Istri, anak, harga, diri. Jantungku berdegup cepat. Tapi anehnya, aku tak merasakan kepuasan yang biasanya muncul saat mendengar bahwa karma memang nyata. Hatinya terasa kosong, seolah ada yang mati dalam diriku waktu mendengarnya. Aku tidak menangis, tidak marah, hanya keheningan panjang yang menyelimuti kami. Seperti malam tanpa bintang, tanpa bulan. Nadine melanjutkan, sekarang Dimas tinggal di apartemen kecil, sendiri. Dia menutup dunia. Pekerjaan dia juga sudah banyak yang mundur. Intan, dia kabur entah kemana. Katanya mau memulai hidup baru, jauh dari sini. Setelah memberi kabar itu, Nadine menghela napas panjang dan menatapku. Aku tahu ini berat. Aku minta maaf. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap cangkir cappuccino di hadapanku, merasa seperti melihat bayangan masa lalu yang sudah terlalu lama kupikirkan. Ada rasa lega yang samar, tapi bukan kebahagiaan, bukan pula kebencian, hanya kesadaran bahwa semua telah terjadi seperti yang semestinya. Aku ingat malam itu, saat aku meninggalkan rumah, membawa kobaran luka yang dalam. Aku percaya Tuhan tak pernah tidur, dan ternyata Dia punya cara sendiri untuk menyeduh kesetaraan di antara manusia. Aku belajar bahwa karma itu nyata bukan sebagai pembalasan, tapi sebagai cermin dari tindakan. Tidak ada yang abadi dan tak ada yang tersembunyi selamanya. Setelah pertemuan itu, hidupku berjalan kembali lebih tenang, lebih damai. Aku tidak memutuskan untuk membalas atau menyakiti mereka dengan berita buruk ini. Karma yang berlaku sudah kukap di situ. Aku tidak perlu mengambil peran sebagai penghadang atau hakim. Biarlah alam yang bicara dan Tuhan yang bekerja. Kadang aku bertanya apakah aku harus menghubungi Dimas, memberi dukungan sebagai manusia yang pernah punya masa lalu bersama. Tapi aku tahu jawabannya. Waktu kami bukan untuk bersama. Jalan kami sudah terpisah, dan luka lama hanya akan terbuka kembali jika aku kembali mendekat. Aku menjaga batas itu, perlahan tapi pasti. 3 tahun sudah berlalu, dan aku berdiri di cermin hidupku sendiri dengan rasa bangga. Luka-luka itu masih ada, seperti guratan kayu tua di kulit pohon yang kuat. Tapi aku lebih kuat dari guratan-guratan itu. Aku hidup sederhana, namun bermakna. Aku bersyukur pada karier yang sudah mulai berkembang. Buku harian itu kini berubah menjadi tulisan-tulisan di blog dan artikel media yang membuat banyak orang merasa didengar. Aku menjadi simbol ketabahan tanpa harus terus hidup dalam peran korban. Aku punya teman sejati, seperti Nadine dan Lila, yang tak pernah meninggalkanku kala luka itu terlalu berat untuk kutanggung. Aku punya tanaman kecil di jendela yang tumbuh hijau setiap pagi, penanda bahwa hidup selalu menuntut kita untuk tumbuh setelah kematian musim dingin. Aku juga punya mimpi kecil. Suatu saat, menuliskan buku harian ini ke dalam novel atau memoir, agar perempuan lain tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam pengkhianatan, bahwa luka tidak memilih siapa yang pantas, tapi
Kesembuhan adalah hak setiap orang. Aku berjalan ke jendela kecil kamarku, menatap langit menjelang senja. Dengan suara pelan, aku berkata pada diri sendiri, karma memang nyata, tapi bukan untuk membuat kita bahagia atas penderitaan orang lain. Karma datang untuk mengingatkan bahwa setiap benih yang kita tanam dalam hidup pasti berbuah. Dan siapapun yang menabur cinta dalam bentuk apa pun, tak peduli besar atau kecil, pasti akan menuai. Begitu pula mereka yang menabur pengkhianatan. Aku bersandar di jendela, merasakan hembusan angin senja yang hangat. Ada damai dalam hati, karena aku tahu aku berada di tempat yang benar untukku. Dan aku tidak lagi takut, tidak lagi cemas, sebab aku tahu apa yang kumiliki sekarang adalah hadiah dari perjalanan yang tidak mudah, tetapi penuh pelajaran, bahwa setiap luka bisa menyembuhkan, setiap jatuh bisa menjadi batu pijakan, dan setiap karma sejatinya adalah guru. Aku menutup jendela dan menatap buku harian yang ada di meja. Aku membuka halaman kosong berikutnya dan mulai menulis. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih utuh, lebih dewasa, dan lebih damai. Kini, aku hidup tenang, menatap pagi dari jendela kamarku yang sederhana. Kulit telapak tanganku terasa hangat saat memegang gelas kopi, penasaran rasanya. Sejak aroma hitam kental itu menyejukkan paru-paru. Aku belum menikah lagi, dan mungkin tidak akan pernah. Luka yang dulu terasa berkeping-keping tetap ada, tapi ia tidak lagi berdarah. Ia hanya menjadi guratan pelajaran yang tak terlupakan. Aku sering berjalan di trotoar pinggir taman kota tiap sore, sambil memegang buku catatan kecil. Aku menulis puisi, pikiran acak, harapan paling kecil. Aku juga menanam beberapa bambu mini di pot kecil dekat jendelaku, menyiramnya setiap pagi dan malam. Menulis, menjaga tanaman, bekerja, itulah rutinitasku sekarang. Tenang dan terasa cukup. Hingga suatu sore, tiba-tiba dia datang, Dimas. Aku tidak menyangka akan pernah melihatnya lagi. Dia berdiri di depan kantin, tempat aku biasa membeli almond latte. Senyumnya tampak berubah, wajahnya lebih lelah. Sorot mata itu berbeda, tak lagi teduh, tapi berat, penuh penyesalan. Aku sedang menunggu pesan-pesanan minuman ketika Nadinia tiba-tiba melambat. Dia memanggil Ron. Suaranya membuat jantungku berdegup aneh, antara ingin lari dan tetap berdiri di tempat. Aku menoleh perlahan, dan seolah waktu berhenti sekejap. Aku hanya mengangguk. Dia mendekat. Jarak kami masih sekitar 3 langkah. Tangannya gemetar memegang secari kertas kecil. Boleh kita bicara sebentar? Tanyanya sopan. Saat itu juga kupikir, aku punya pilihan. Bisa menghindar, pura-pura tidak lihat, atau menghadapi. Aku memilih menghadapi. Kamu punya 5 menit, jawabku pelan. Dimas menarik napas panjang. Aku minta maaf, katanya. Suaranya serak, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, aku sudah hancurkan segalanya. Aku tahu aku bukan hanya mengkhianati cinta kita, tapi juga menghancurkan kepercayaanmu. Dan aku minta maaf. Aku menatapnya dalam, melihat laki-laki yang pernah ku kenal sebagai suami yang penuh kasih, kini nampak runtuh dalam penyesalan. Tapi ada bayangan lain, karena aku tahu dia membayar mahal atas semua perbuatannya. Aku hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara tenang, dulu aku mendoakanmu dalam sujudku. Aku berdoa agar kamu diberikan hidayah. Sekarang, aku hanya mendoakan kamu kuat menghadapi hidupmu sendiri. Suasana mendadak terasa berat. Aku bisa membaca perjuangan di matanya, tapi aku tak mau membuka pintu kembali untuknya, karena aku tahu, maaf boleh dia ucapkan, tapi aku tak bisa lupa. Tak boleh lupa. Dia mengangguk, meneteskan air mata dengan ditahan-tahan. Terima kasih atas doamu, Ron. Aku sangat menyesal. Dia membungkuk lirih, lalu berbalik pergi. Aku melihat punggungnya menjauh. Sayup-sayup terdengar nada suaranya lagi, bergema, semoga kamu bahagia. Aku berdiri di situ mematung. Langit senja di balik gudang-gedang kota membentuk rona merah. Ada semacam kedamaian yang turun perlahan ke dadaku, seperti beban berat dilepas. Atau cerah setelah hujan. Aku tidak menangis, tapi beberapa tetes air mataku jatuh saat aku menyusuri jalan pulang, mengenang semua kisah dahsyat yang pernah terjadi. Tangisan itu bukan karena sakit,
melainkan karena aku akhirnya mampu melepaskan semuanya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku semakin melangkah ringan, tidak lagi terhambat bayangan masa lalu. Aku menjaga rutinitas kecil dan sederhana. Pagi menulis, siang bekerja, sore menyiram bambu, malam membaca buku. Hatiku tidak lagi kosong. Ia sudah diisi harapan, rasa syukur dan visi tentang masa depan. Aku mulai ikut kelas literasi kreatif via daring. Di sana aku belajar teknik menulis, struktur naskah, dan bagaimana menyusun cerita yang menarik. Tulisan di blogku mulai dibayar narasi gaya hidup dan self-healing, dari luka ke bangkit. Komunikasi dengan pembaca makin intens. Aku merasa suara kecilku punya arti. Suatu hari, aku mendapat undangan menandatangani kontrak untuk menulis buku. Penerbit kecil melihat potensi tulisanku tentang pengalaman pribadi yang menginspirasi banyak orang. Aku diliputi degup bahagia. Tanpa pernah merencanakan ini, aku berkesempatan mencetak kisahku dalam wujud nyata buku untuk mereka yang pernah terluka. Aku menyadari, dari duka terbesar pun bisa tumbuh keindahan. Saat menandatangani kontrak, aku memejamkan mata, menarik nafasku dalam, dahiku sentuh meja sepasrah itu rasa syukurku. Aku membayangkan Dimas, Intan, atau siapapun yang pernah menyakitiku, suatu hari akan membaca buku ini. Aku harap mereka mengerti. Aku memaafkan, tapi tak akan lupa. Malam sebelum buku itu masuk produksi, aku menulis di harianku. Hari ini, aku menandatangani kontrak tulisanku sendiri. Aku pernah percaya, cinta akan menyembuhkan semua luka. Sekarang aku percaya, kisah ini yang akan sembuhkan orang lain. Suatu pagi, tak lama setelah buku itu terbit, aku menerima panggilan video dari seorang wanita muda yang mengenalkan diri. Sebagai pembaca blog, namanya Maya. Suaranya sedikit gemetar di layar. Aku bisa melihat dia menangis. Dia bilang cerita hidupku membuatnya merasa tak sendirian. Karena putus cinta, karena merasa diremehkan, karena hampir gila karena trauma. Tapi setelah membaca blog dan buku, dia merasa berani bangkit kembali. Air mata haru melepas tangisan setelah terlalu lama tertahan, mengisi mataku. Dan aku merasa kepingan hidupku yang hancur berguna. Semuanya bermakna. Aku menyadari, mungkin Tuhan punya rencana untukku. Dari serpihan hati paling hancur, ia bangun keutuhan baru, yang tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan banyak jiwa genting di luar sana. Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa syukur paling dalam. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di panggung seminar perempuan di sebuah hotel kecil. Di sana aku menceritakan proses maaf, melepaskan, membaik. Auditorium dipenuhi perempuan, beberapa meneteskan air mata, beberapa mencatat tekun, beberapa tersenyum penuh pengertian. Akhirnya aku berkata, saya memaafkan, tapi saya tak akan lupa. Lekapan cinta diri saya jauh lebih penting daripada membebani diri dengan masa-masa lalu. Penonton bertepuk tangan meriah. Aku menunduk, mengusap mata sendiri di depan hadirin. Tapi hatiku tak pernah sendirian. Ia penuh dengan kedamaian, harapan, dan kebanggaan atas perjalanan yang telah kulalui. Aku keluar dari hotel itu malam itu dengan langkah gontai, namun bangga. Udara dingin terasa segar, langit berbintang, dan aku menatap gugusan gemintang, seperti lampu-lampu kecil yang menuntunku pulang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin aku akan tetap sendiri, mungkin nanti datang lelaki lain, tapi semuanya kini bukan lagi tentang mencari cinta yang sempurna itu. Sudah kubuktikan. Sekarang aku mencari cinta yang lebih penting lagi. Cinta pada diriku sendiri, yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa hancur. Dan itulah hadiah terbesar yang pernah kuberikan untuk diriku dan akan terus kujaga selamanya.